Feeling happy lah yang bikin hidup kita maju. Kita tuh kayak magnet, apa yang kita rasa itu yang kita tarik. Kalau kita terus-terusan ngerasa kecewa, sedih, bete, ya hidup kita bakal narik kejadian-kejadian yang nyebelin juga. Bahkan ilmu fisika modern dan psikologi positif bilang, energi emosi kita mempengaruhi tindakan, kata-kata, bahkan keputusan kita sehari-hari. Misalnya nih, kita bangun tidur, kita udah bad mood, kita kesel sama hidup, kita ngerasa gagal. Hasilnya, sepanjang hari kita jadi sial. Semua kayak salah, karena vibe kita udah negatif dari awal. Tapi bandingin deh sama kita yang bangun tidur, terus kita sadar. Oke, hari ini mungkin gak sempurna, tapi aku masih hidup. Aku masih punya harapan. Dari situ, kita senyum dikit. Kita bersyukur. Kita ketemu orang baik, kita dapat kabar bagus, kita makin semangat. Itu bukan kebetulan, itu kita yang narik. Aku nggak bilang kamu harus pura-pura senang, tapi sadar kalau perasaan kita berperan besar dalam narik masa depan kita. Coba tanya ke diri sendiri, hari ini, apa yang bikin aku bisa sedikit lebih tenang? Apa yang bisa aku syukuri walau kecil banget? Dari situ mulai, satu perasaan happy kecil bisa snowball jadi kejadian besar yang positif. Mulai sekarang, yuk latihan setiap pagi. Tanya, hari ini aku pengen ngerasa senang karena apa? Dan malamnya tanya, apa hal kecil yang bikin aku tersenyum hari ini? Ini bukan tentang pencitraan, ini tentang melatih otak kita buat lebih sadar sama hal baik. Karena apa yang kita sadari, itu yang kita tarik. Feeling happy itu bukan hasil, tapi pilihan. Dan kalau kita konsisten milih buat merasa senang, percaya deh, semesta bakal kasih jalan, bahkan yang gak pernah kita duga. Jadi mulai hari ini bukan cuma kerja keras, tapi kerja dengan hati yang senang. Kamu pernah nggak ngerasa kayak waktu lagi happy, semuanya tuh kayak lebih gampang? Ide ngalir, orang sekitar jadi lebih baik ke kita. Bahkan kadang hal-hal yang kita pengenin tuh tiba-tiba datang sendiri. Aneh ya, tapi nyatanya itu kejadian. Dan pertanyaannya, kenapa sih bisa gitu? Nah sekarang kita obrolin bareng ya. Ini bukan cuma soal motivasi, tapi ini beneran ada penjelasannya. Secara ilmiah, psikologis, sosial, bahkan secara spiritual menurut Islam juga. Penjelasan ilmiah murni. Feeling happy itu bukan cuma rasa, tapi juga reaksi kimia di otak kita. Ketika kita merasa senang, otak kita melepaskan hormon-hormon bahagia seperti dopamin, serotonin, endorfin, dan oksitosin. Nah, hormon-hormon ini tuh punya efek langsung, bikin kita lebih tenang, lebih fokus, bikin sistem imun kita lebih kuat, bikin kita lebih berani mengambil keputusan positif. Efek dominonya, kita jadi lebih gampang lihat peluang, pikirannya terbuka, dan otomatis kita juga jadi lebih produktif dan kreatif. Contoh realnya, orang yang bahagia lebih cepat nemu solusi, lebih pede pas presentasi, dan lebih disukai pas wawancara kerja. Kenapa? Karena energinya nyampe ke orang lain. Penjelasan psikologis. Dalam psikologi ada yang namanya positive affect theory. Artinya kalau kita punya emosi positif, kita jadi lebih optimis dan open-minded. Dan yang paling keren, emosi positif itu bikin otak kita kerja lebih fleksibel. Logikanya gini, saat kita happy, kita lebih gampang memaafkan, lebih gampang ngobrol, lebih gampang bergaul. Emosi positif itu nular, jadi makin kita happy, makin banyak juga yang mau deket sama kita. Dan kalau kita dikelilingi energi baik, ya otomatis hal-hal baik makin sering kejadian. Psikolog juga bilang, orang yang punya hopeful mindset alias mindset penuh harapan biasanya lebih cepat mencapai tujuan. Karena dia bukan cuma berharap, tapi juga bergerak dengan semangat. Penjelasan sosial. Feeling happy itu kayak frekuensi radio. Kalau kita nyetel diri kita di frekuensi bahagia, maka kita juga akan nyambung sama orang-orang yang satu vibe. Coba bayangin, kamu datang ke tongkrongan dengan muka bete versus muka senyum. Beda kan respon orang ke kamu? Kamu ngobrol ke klien dengan energi positif, mereka bakal lebih tertarik.
Kamu posting sesuatu yang penuh semangat, followers kamu bakal lebih engage. Sosial itu kerja dua arah, energi yang kita keluarin balik lagi ke kita. Makanya feeling happy bukan soal egois, tapi soal gimana kita ngebentuk suasana di sekitar kita. Penjelasan dalam Islam. Dalam Islam, konsep perasaan itu penting banget. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, jangan kamu berprasangka buruk, karena itu adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa? Karena prasangka yang muncul dari perasaan negatif bikin realita kita jadi rusak. Sebaliknya, Islam ngajarin kita untuk husnuzon atau berprasangka baik ke Allah, ke diri sendiri, dan ke hidup. Dan itu semua dimulai dari feeling happy dan penuh harap. Allah juga bilang, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita punya prasangka baik, hati yang senang, dan yakin bahwa hidup kita akan berubah ke arah baik, maka itu yang Allah akan kasih. Plus ketika kita bersyukur, dalam keadaan apapun Allah janji, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Syukur sama dengan bahagia, sama dengan menarik lebih banyak nikmat. Jadi feeling happy itu bukan tentang nunggu hidup jadi sempurna, tapi feeling happy itu adalah keputusan dan jalan buat narik apa yang kita inginkan. So daripada nunggu bahagia, kita bikin bahagia. Karena itu adalah cara kita mempercepat semua hal baik datang ke hidup kita. Kita tuh gak hidup di film Disney, gak setiap hari cerah. Kadang senyum kita palsu. Kadang kita bangun tidur udah capek duluan, belum ngapa-ngapain. Tapi tahu nggak, ternyata perasaan senang itu bisa kita ciptain. Bukan nunggu datang sendiri kayak hujan. Dan cara bikinnya itu nggak seklise ayo bersyukur doang. Fakta menarik, otak kita nggak bisa bedain antara kejadian nyata dan kejadian yang kita bayangin dengan emosional. Jadi kalau kita ngebayangin sesuatu yang bikin kita bahagia dengan sungguh-sungguh, otak kita bakal ngerespon seolah itu beneran kejadian. Lalu dia otomatis ngelepasin hormon bahagia kayak dopamin dan serotonin. Contohnya, pernah gak sih kita ngebayangin lagi liburan ke tempat yang kita pengen banget? Tiba-tiba hati jadi adem, padahal kita masih di kasur sempit, belum mandi, dan kerjaan numpuk. Nah, itu bukan halusinasi, itu kemampuan otak kita buat menciptakan realita emosional. Trik ini namanya visualisasi emosional. Dan para atlet dunia, motivator, bahkan CEO besar pakai ini tiap hari. Bedanya mereka sadar, kita kadang nggak sadar, malah bayangin yang jelek-jelek terus, dan akhirnya sedihnya numpuk. Contoh sehari-hari yang real. Pertama, lihat cermin sambil senyum sendiri. Ketika kita senyum ke cermin selama 30 detik aja, otak kita tertrigger buat ngeluarin hormon yang bikin mood naik. Gak percaya? Coba deh lakuin tiap pagi. Sambil bilang, hari ini aku bisa. Dunia gak akan ngejatuhin aku seenaknya. 2. Pakai baju favorit di hari random. Jangan nunggu event penting baru pakai baju yang bikin kamu ngerasa keren. Kadang kita ngerasa senang cuma karena merasa aku cakep hari ini. Dan perasaan itu cukup buat ngasih power pas kamu lagi males ngapa-ngapain. 3. Muterin playlist bahagia yang udah kamu kurasi sendiri. Kita harus punya playlist penyelamat. Lagu-lagu yang ngebawa kamu balik ke momen lucu. Atau bikin kamu joget kecil sendiri di kamar. Karena suara itu langsung masuk ke sistem limbik otak kita, pusatnya emosi. Tapi gimana kalau lagi sedihnya kebangetan? Kita juga manusia, perasaan sedih itu valid. Kita boleh ngerasa hancur, kecewa, ngerasa sendirian, tapi jangan kelamaan diem di situ. Karena rasa senang itu bukan lawan dari sedih, tapi teman setimnya. Kita sedih supaya bisa ngerti makna bahagia. Kita jatuh supaya bisa ngerasa naiknya. Dan yang paling keren, kita bisa bawa dua perasaan itu barengan. Kayak bilang ke diri sendiri, aku sedih, iya, tapi aku juga masih bisa bersyukur, masih bisa ketawa, masih bisa terus jalan. Kadang yang ngebikin kita kuat bukan karena kita gak pernah sedih,
Tapi karena kita tahu gimana caranya nyulap rasa sedih itu jadi energi buat tetap berdiri. Feeling happy bukan berarti hidup kita perfect, tapi itu pilihan yang bisa kita ambil buat terus bisa ngadepin dunia, meski dalam hati kadang remuk. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe my channel. Let's do it. Bye.